Kisah kembali berlanjut. Terlihat anak Gungpyo, sebut saja Jiun, sedang menyajikan penampilannya sebagai manusia petir. Kembali di tahun 95-an, Bu Guru sedang menjelaskan tentang listrik. Selain token listrik, PLN dan belut listrik, manusia juga bisa menghasilkan listrik. Namun listrik statis. Dia dan para murid mempraktekannya. Namun tidak ada yang rambutnya berdiri karena adanya listrik, kecuali satu murid, dia bernama Jeon Gi-do, panggil saja Jeon. Jeon adalah anak Gungpyo yang di video sebelumnya dibunuh oleh Gori. Jeon secara fisik kurang untuk masuk ke jurusan olahraga, cocoknya ikut di jurusan kejuruan. Akhirnya Jeon ikut casting menjadi manusia petir. Para peserta audisi lainnya terlihat keren dengan akrobatik dan tetek bengek lainnya. Lalu tiba giliran Jeon yang tampil apa adanya. Namun karena kemampuan supernya, Jeon menunjukkan kebolehannya. 잠시만요. 번개 파워! Akhirnya dia menjadi ikon manusia geledek atau manusia petir. Hidupnya mulai membaik. Seperti biasa, Jeon siap mempertunjukkan aksinya, namun tiba-tiba sarung tangannya berlubang. Jeon tampak panik, namun aksinya sudah ditunggu oleh para penggemar manusia petir. Dan benar saja, gerakannya membuat aliran listriknya keluar dari tubuhnya. Dan karena kejadian itu, Jeon dipecat dari perannya menjadi manusia geledek. Sepulang ke apartemennya, dia mendapati ibunya telah tiada. Lalu ayahnya datang di rumah duka. Ayahnya dengan ibunya sudah bercerai. Jeon bilang kalau lebih baik mereka hidup sendiri-sendiri saja. Ayahnya akan membuka toko buku untuk masa tuanya. Jeon mencoba peruntungannya untuk mencari pekerjaan lain, namun dia masih terus ditolak dan kekuatannya memang sedikit menyusahkannya. Kok manusia petir kini sudah memiliki pengganti. Kemudian dia menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat ayahnya dan memberikan baterai super yang berkualitas. Jeon curhat kekuatannya merugikan dia dan banyak orang. Namun ayahnya bilang kekuatannya bermanfaat untuk orang yang tepat. Penolakan kerja demi penolakan itu membuat Jeon stres. Tiba-tiba ada bus yang generatornya mati. Lalu Jeon berinisiatif mendekati dengan gayanya sebagai manusia petir dan terjadilah bus yang mogok kembali hidup berkat kekuatan Jeon. Berkat aksinya, kini Jeon direkrut menjadi supir bus yang memiliki kekuatan super, bisa menghidupkan generator. Jeon nampak sekali menikmati pekerjaan saat ini, hingga setiap harinya dia bertemu dengan Bong. Dan momen pertemuan Bong dan Huso terjadi di bus yang dia kendarai. Selepas pulang kerja, Jeon mendapat kabar kalau ayahnya telah meninggal karena kebakaran. Bagaimanapun, Pyong adalah ayahnya. Kemudian Jeon menggenggam erat baterai yang digunakan Pyong untuk melawan Gori. Dan entah bagaimana, Jeon melihat sekilas pertempuran ayahnya ketika sedang melawan Gori. Di tempat lain, Gori sudah menyelesaikan tugas yang diberinya, hingga dia melakukan debus. Namun karena healing faktornya, lukanya kembali sembuh. Karena sudah ada yang tahu kekuatannya, ibu Bong bernama Lee Mi-hyun, sebut saja Mi-hyun, menambah pemberat di tasnya Bong. Dan itu membuat Bong sedikit bete. Huso merasa Bong terlihat murung. Bong bilang dia sedikit stres, namun belum bilang kenapa dia stres. Win ikut bergabung. Begitu juga dengan Mei yang selalu ngevlog dimanapun berada, yang cita-citanya menjadi konten kreator terkenal lintas alam. Lee terlihat duduk sendiri. Sebenarnya Bong ingin bergabung dengannya, namun Huso bilang mungkin Lee nyaman dengan keadaan seperti itu. Lalu Suhir datang membuat konfrontasi agar Lee terpancing memukulnya, sehingga semua orang tahu bahwa Lee memiliki kemampuan super. Suhir memang sungguh kurang ajar, ini buktinya. 야, 너 뭐 된 거 같지? 넌 선택받은 개새끼고.
Namun Lee tetap menahan diri. Huso kemudian mengambil kacamata Lee dan mengembalikannya. Pak Yoyo bilang kalau ada kejadian di kantin antara Lee dan Suher, dan Pak Suji bilang dia akan mengurusinya dan menyuruh Yoyo keluar. Pak Suji kemungkinan tahu tentang rahasia Lee. Huso bersiap latihan, lalu dia bertemu dengan Lee yang sedang di gimnasium. Lalu Huso mengembalikan kacamatanya. Huso bilang Lee sudah bersikap tepat kalau dia menahan diri. Ketika sudah dipermalukan karena menahan diri juga sebuah kemenangan. Lee lalu bilang kalau dia pasti menang melawan Suher. Jeon sudah kembali bekerja walaupun diberi waktu cuti, tetapi Jeon tetap bekerja sebagai pelipur lara. Di tempat lain, Gori mengingat lokasi saat ini seperti lokasi pelatihannya dulu. Ujian sudah semakin dekat, namun Suher yang diberikan nasihat malah pergi begitu saja. Sementara itu, Kim sudah tahu siapa dalang dibalik pembunuhan pensiunan agen, yaitu Bang Gori dengan kode F yang berarti Frank, yang merupakan manusia super didikan dari Amerika. Lalu Kim memerintah Hyung untuk menghubungi konselor Amerika. Untuk memberikan semangat, Bong membuatkan daftar lagu untuk Huso. Kemudian Huso mengucapkan terima kasih dan membuat Bong malu. Kemudian Bong pergi dan meninggalkan HP-nya sebagai penyemangat Huso. Gori lalu mendapatkan misi lagi. Misi nomor 17 untuk dieksekusi. Dia bernama Lee Mei-hyun yang memiliki indera super dan memiliki toko Tonkatsu Namsan. Dan ternyata itu adalah ibu Bong. Lee tahu kedekatan Bong dan Huso. Kemudian Huso bilang, HP-nya Bong baterainya habis. Mendengar itu Bong dengan buru-buru pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, akhirnya Bong bertemu dengan Jeon setelah sekian lama tidak berjumpa. Ayah Lee ternyata juga memiliki kekuatan super seperti Lee, yaitu kekuatan dan kecepatan super, serta membuka tos serba. Pak Jun mendapatkan HP baru sebagai ganti si Aan membayar ayamnya. Kemudian HP baru itu diberikan ke Huso agar Huso bisa selalu berkomunikasi. Konselor Amerika yang bernama Mark datang. Kim dan Mark terlihat sedikit bersih tegang. Mark datang sebagai perwakilan dari Amerika. Namun, Kim tahu kalau Mark adalah agen CIA yang menyamar sebagai konselor. Gori sudah tiba di warungnya ibu Bong, yaitu Mei-hyun. Gori kemudian memesan tonkatsu raja. Ibu Bong terlihat curiga kemudian menghubungi Bong agar tidak pulang dulu. Kim mengancam untuk menghentikan pembunuhan agen pensiunan, karena itu akan menjadi permasalahan diplomatik dan tidak ada hubungannya dengan manusia super generasi selanjutnya. Bong sudah hampir sampai di rumah dan makanan sudah siap disajikan ke Gori. Lalu Mark bilang akan menunda operasi perburuannya, namun Kim ingin operasinya itu dihentikan, bukan ditunda. Lalu Kim mengancam akan menghubungi Departemen Keamanan Tiongkok. Gori bilang, apa arti kelas B? Lalu Mei-hyun bilang itu posisi di antara yang besar dan sedang. Tiba-tiba Bong pulang ke rumah, namun Mei-hyun berpura-pura menganggap kalau Bong adalah pembeli. Dan Bong yang tidak tahu keadaannya terlihat bingung. Kemudian Gori berbincang dengan Bong kalau Bong bilang dia bersekolah di SMA Jengbon. Dan dengan lugunya, Bong bilang kalau toko itu adalah rumahnya. Mendengar itu, Mei-hyun bersiap untuk bertempur. Sementara itu di kantor Bin, Mark terpojok karena gertakan yang diberikan oleh Kim. Sedangkan Mei-hyun sudah bersiap bergelut dengan Gori. Namun tiba-tiba saja Gori mendapatkan instruksi untuk menunda misi yang diberikan dan kemudian Gori pergi. It was nice talk with you. Good night. Bong dan ibunya masih selamat. Mark bertanya apakah Kim sedang mengembangkan generasi baru. Kim juga tahu kalau Amerika ternyata sedang mengembangkan generasi baru dan Kim tahu tentang Frank. Bu Mei-hyun marah karena Bong tidak membalas pesan teksnya dan Bong harus lebih waspada. Bong ingin tahu apa yang terjadi namun Mei-hyun hanya diam saja. Gori teringat pelatihan yang dilaluinya ketika masih kecil. Dia dididik dengan pelatihan yang sangat keras, bahkan harus mengeksekusi anak lainnya dan berlari dengan dihujani senjata api. Mark memberikan misi selanjutnya, kini target nomor 8 dengan kode Guryongpo dan dia adalah ayah Huso, Pak Jun. Lalu karena meleng hampir saja Gori bertapakan dengan bus dan kebetulan sekali bus itu adalah Jeon.
Dan kebetulan sekali yang mengendarai bus itu adalah Jeon, anak Pyong. Kemudian Jeon tahu kalau yang hampir bertabrakan dengannya adalah Gory. Mengetahui pembunuh ayahnya, Jeon langsung mengejarnya dan terjadilah Jeon memaksa Gory berhenti, namun Gory nekat menuju jalur yang berlawanan dan berhasil kabur. Gory merupakan anak keenam yang berhasil lolos dari pelatihan, namun ada tambahan lagi dengan inisial G. Tidak berhenti di situ, Jeon tidak menyerah, dia masih mengejar Gory, namun tiba-tiba Jeon bersiap untuk baku listrik. Terlihat jelas walaupun Jeon memiliki kekuatan, namun Jeon tidak terlatih. Gory akhirnya tahu kalau Jeon adalah anak Pong. Namun, tetap saja Jeon masih bukan tandingan Gory dan berhasil dikalahkan. Kemudian Gory pergi. Gory mendapati toko Pak Jun sedang tutup. Lalu Gory melihat kalau Pak Jun sedang mengantar pesanannya. Dibantu dengan GPS, Gory langsung memburunya. Setelah melihat Pak Jun, Gory langsung menabraknya dan beberapa kali melindasnya dengan mobil dan memastikan Pak Jun sudah meninggoy. Kemudian Gory kembali ke tempat persembunyiannya dan berkabar kalau misi sudah selesai. Namun Gory belum tahu kalau Pak Jun juga memiliki kemampuan healing vector yang menakjubkan. Pak Jun bersembunyi di bawah truk Gory. Lalu Pak Jun menghampirinya. Dia sadar ternyata Gory yang pernah dia temui dan Pak Jun langsung menghajarnya. 꼼짝 서비스. Pak Jun yang sedang melihat berkas para target dikagetkan dengan Gory yang kembali pulih dan pertempuran antara manusia super dengan kemampuan healing faktor tidak terhindarkan. Mereka berhasil melukai satu sama lainnya, namun kemampuan regenerasi mereka sungguh luar biasa. Gory berhasil mematahkan leher Pak Jun, namun luar biasa dia kembali pulih. Perkelahian berlanjut. Kemudian Pak Jun memiliki taktik untuk melumpuhkan Gory dengan menusuk lehernya dengan bekas robekan besi yang tajam. Gory berhasil dilumpuhkan, namun Gory malah bilang kalau Pak Jun punya anak di SMA Jengwon. Mendengar itu Pak Jun langsung menggeprek hingga wajahnya penyok. Pak Jun sempat mengirim pesan kepada bos Gory dan kemudian membakar mobil bersama dengan Bang Gory. Pertempuran dimenangkan oleh Pak Jun. Luar biasa sekali ini Pak Jun. Bong Mi-hyun memberikan powerbank kepada Bong dan berpesan untuk selalu berkomunikasi. 80 hari menuju kelulusan. Seperti biasa ponsel dikumpulkan, namun Bong tidak mau karena takutnya ibunya menghubunginya. Lalu Huso membelanya kalau berkomunikasi adalah hak asasi manusia dan tidak bisa dilarang. Akhirnya Lee mengiyakannya. Bong tidak mau nongki dulu selepas sekolah walaupun yang mengajaknya adalah Huso. Suher masih bersikukuh akan membongkar rahasia kemampuan super yang dimiliki oleh Lee. Bong dan Huso masing-masing sibuk dengan aktivitasnya. 41 hari sebelum ujian, ayah Lee sangat setia menunggu Lee pulang.
Hari ujian semakin dekat, Huso pun tidak mau kalah. Dengan semangat, dia belajar. Bong pun demikian, dan semakin semangat ketika mendapatkan pesan dari Huso. Ternyata Huso sengaja datang menghiburnya. Selain bisa terbang, Bong juga memiliki indera super. Kemudian Bong nekat terbang menuju Huso. Selama ini Huso mengira kalau Bong menjauh karena dia ingin fokus. Namun Bong terlihat menutup diri itu karena ibunya melarang pasca intimidasi dari Frank atau Bang Gori. Kemudian Huso mencari batu besar dan bilang, Huso merindukan Bong, dan Bong pun merasakan hal yang sama. Pada larut malam di gimnasium seseorang datang dan terlihat merencanakan sesuatu. Ujian sudah selesai namun para murid tetap melanjutkan latihan kebugaran. Lee mengajak Bong untuk main minton. Sementara itu, Mai sibuk dengan vlognya yang gak pernah ada yang nonton. Suher berada di lantai 2 mengamati mereka semua. Sementara Huso berlatih loncat tepok. Namun baut-baut pengaman mulai kendor dan akan segera lepas. Karena Bong hanya memperhatikan Huso, akhirnya Lee melakukan Sungguh kekuatan yang luar biasa. Baut terlihat sudah lepas. Huso kembali mencoba dan terjadilah Melihat itu, Bong segera menolongnya, namun Lee lebih cepat menolong Huso. Bong tidak bisa bergerak bebas karena kakinya diberi pemberat. Dan semua orang terheran dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Lee. Namun kebetulan sekali Mia merekamnya dan langsung menguploadnya. Kejadian itu menjadi viral karena gerakan Lee sangat cepat dan membuat Kim panik. Mendengar insiden SMA Jangwon, Pak Jun langsung melihatnya. Begitu juga Ibu Mehyun. Bong merasa gagal karena dia tidak bisa menolong Huso saat itu, dan kemudian dia mulai loncat-loncat gak jelas. Nampaknya Bong ingin melatih kemampuan terbangnya. Sedikit demi sedikit, Bong mulai terbiasa walaupun masih terlihat belum bisa mengontrol kekuatannya. Namun sedang asik-asiknya berlatih, Bong melihat ibunya sudah menunggunya di bawah. Dan memarahinya karena Bong tidak memakai pemberat. Bong bilang dia sudah muak karena selama ini Bong selalu pasif dan menjadi anak introvert, hingga Bong membenci kepribadian dirinya sendiri karena ibunya selalu melarang dan selalu menahannya. Seharusnya Bong juga bisa menyelamatkan Huso dengan terbang menolong Huso. Mendengar itu, ibunya membentak kalau dia terbang dia akan berakhir seperti ayahnya, Kim Dong-sik. Lalu Bong teringat kenangan masa kecilnya bersama ayahnya. Melihat video penyelamatan yang Lee lakukan, pihak Korea Utara segera melakukan pergerakan. Kembali pada tahun 1987, sebuah pesawat sedang melakukan penerbangannya. Kemudian terlihat seseorang sedang menyalakan sebuah koper yang disinyalir adalah bom. Kemudian seorang anak kecil melihat sesosok manusia terbang dengan sangat cepat menyusul pesawat. Manusia terbang itu bilang untuk segera menurunkan pesawatnya, namun pilot yang sedikit conge nggak tahu mau ngapain. Lalu manusia terbang itu mengancamnya dengan pistol dan itu berhasil membuat pesawat itu membeloknya hingga membuat manusia terbang itu terpeleset. Namun manusia terbang itu ternyata tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan mereka semua, dan terjadilah manusia dengan kemampuan terbang itu adalah Kim Dong-sik, ayah dari Bong. Pada tahun 1994 di kantor NIS,
Agensi Keamanan Nasional dengan visi kita bekerja dalam bayang-bayang guna melindungi tanah yang disinari matahari. Lee Mi-hyun merupakan agen termuda yang bisa lulus di ujian ANSP. Mi-hyun memiliki indera super, refleks cepat, adaptasi yang baik, namun terluka di bagian mata ketika menjalankan misi, sehingga dia harus berhenti dari agen lapangan. Direktur Kim memberikan tugas kepada Mi-hyun untuk mendekati Kim Dong-sik alias Moon-san, agen paling elit yang berada di ANSP. Mi-hyun diberi tugas oleh Kim untuk mencari ideologinya Kim Dong-sik dan kondisi psikologisnya, karena Mi-hyun adalah analis informasi dan agen tercantik di sana. Momen pertama mereka bertemu adalah di sebuah lift, dan ternyata Dong-sik merupakan partner dari Pak Jun, ayah Huso, ketika masih menjadi agen. Dong-sik melihatnya namun tidak mengikutinya. Kim Dong-sik sebelumnya hanya melakukan sebulan sekali untuk melaporkan kegiatannya. Kini, Kim Dong-sik diharuskan sepekan sekali untuk ke kantor dan melapor kegiatan serta berlatih tembak. Momen itu digunakan agar Mi-hyun bisa dekat dengan Dong-sik. Namun pendekatan itu harus terlihat alami. Mi-hyun selalu sengaja berjalan di depannya dan berhenti di mesin kopi. Berbagai cara Mi-hyun lakukan. Dong-sik mulai tertarik namun Mi-hyun malah pergi. Sungguh trik yang menyebalkan. Apakah semua wanita seperti itu? Kemudian agar semakin sering ketemu, Dong-sik dan Pak Jun harus melaporkan kegiatannya kepada Kim 2 kali dalam 1 minggu. Terlihat di sini Dong-sik tidak bisa diatur dan Dong-sik tidak suka formalitas. Setelah berlatih tembak, Dong-sik pergi ke mesin kopi. Benar saja Mi-hyun sudah menunggunya di sana. Mi-hyun juga sengaja menunggunya. Mi-hyun tahu kalau Dong-sik punya uang receh. Akhirnya, untuk pertama kali mereka saling menyapa. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. Namun untuk PDKT, Dong-sik bilang dia tidak memiliki uang receh. Akhirnya mereka mulai mengobrol. Flashback 2 tahun sebelumnya, ketika operasi burung camar, sebut saja Pang dan Peng sedang mendatangi acara penting di sebuah hotel. Peng bilang untuk tidak makan atau minum yang diberikan. Kepala operasi, Jang mulai menginstruksikan memberikan teh kepada para hadirin yang datang. Sementara itu Mi-hyun menjadi penyanyi di sana. Tiba-tiba orang-orang yang datang jatuh satu persatu setelah meminum teh yang ternyata sudah diberi racun. Mereka yang datang dicurigai merupakan double agen Korea Utara dan sehingga harus segera dihabisi. Dan agen-agen lapangan yang sudah tahu bahwa ada racun di dalam teh itu juga ternyata merupakan mata-mata yang ada di dalam agensi. Ternyata sebut saja Pak juga adalah mata-mata. 박 과장, 자네 정말 고생 많았네. 내가 자네만은 살려주지. 이복규 박과장. 맞네? Orang-orang yang tidak meminum tehnya mulai terbangun dan mencoba melarikan diri. Bahkan ada yang sengaja menyanyikan lagu kebangsaan dan pastilah segera dieksekusi. Jang mengecek orang-orang yang di sana mati beneran atau tidak dan memerintahkan para agen untuk menembaki semua orang yang masih bergerak. Lalu Jang melepaskan bom asap. Kembali ke tahun 1994, di kantor, Yeo melaporkan kondisi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Yeo bilang, kenapa misi pendekatan harus Mi-hyun? Karena ada agen lain juga yang lebih berkompeten. Direktur Kim bilang kalau dia cantik dan itu cukup untuk menjadi alasan. Kemudian Kim memerintahkan kalau Mi-hyun harus sering bertemu dengan Dong dan percakapan mereka juga harus direkam. Pak Jun dan Dong-sik kembali melapor. Dong-sik terlihat mencari seseorang. Benar saja dia menunggu Mi-hyun. Lalu Dong-sik membawakan berkas-berkas Mi-hyun dan ngopi bersama. Kembali ke operasi burung camar, Jang benar-benar tidak memiliki perasaan mengeksekusi yang masih hidup. Mi-hyun juga disuruh untuk menambah bom asap lagi. Kembali ke masa kini, Mi-hyun terbangun kembali dan dia bertemu dengan Dong-sik. Dong-sik menolong Mi-hyun dan meninggalkan Pak Jun dan itu membuat Pak Jun jengkel. 아니 이게 무거워? 무거워. Hingga akhirnya dia bilang,
kalau di kantor harus ada sistem peringkat. Namun ternyata angkatan Mihyun lebih tua dan lebih senior dibandingkan Pak Jun. 54기. 나 최연소 수료자였어. Mihyun tahu Pak Jun angkatan 57 karena dia analisis informasi, dan Pak Jun juga memiliki nama kode Goryongpo. Namun ternyata Dong-sik sudah tahu kalau Mihyun selama ini diperintah untuk mendekatinya oleh Direktur Kim, karena selama ini Mihyun terlihat membawa tumpukan dokumen yang sama. Kim terlihat senang Mihyun berhasil mendekati Dong. Namun operasi pendekatannya gagal. Tapi di luar itu semua, kedekatan mereka semakin alami. Kemudian mereka makan malam tonkatsu sansan. Dong-sik sebenarnya tidak suka kopi, namun karena ingin dekat dengan Mihyun, Dong bilang operasi pendekatan jangan dipikirkan karena kegagalan yang disengaja itu bukan kegagalan. Kembali di misi operasi burung camar, Mihyun tahu harus mengambil granat gas air mata. Namun Mihyun malah mengambil granat kecut, dan akhirnya terjadilah Mihyun masih terngiang akan kegagalannya di misi itu. Kemudian Mihyun menembak kunci pintu dan membuat semua orang yang masih hidup kabur. Dong-sik tidak menjauhi Mihyun walaupun sudah tahu Mihyun diperintahkan oleh Kim. Semua itu ya karena Mihyun cantik. Cewek kalau udah cantik emang udah deh jaminan beres, apapun yang dilakukannya bener. Kim Dong-sik gagal dalam penyelamatan di tahun 1987. Namun ternyata itu bukan perintah, itu hanya keinginannya sendiri. Kim bilang dalam operasi burung camar harusnya elang membantu burung camar. Namun elang gagal dan sang elang itu adalah Kim Dong-sik. Mihyun mendapati perintah untuk menghadap. Asistennya karena tergesa menjatuhkan rekaman suara. Kim menyukai kopi buatan Mihyun. Direktur Kim akan mempromosikan Mihyun kalau misinya sukses. Dan Kim bukan orang toleran dengan kegagalan dan akan membuang seseorang ketika sudah tidak berguna. Dong-sik ingin Mihyun melanjutkan tugasnya. Mihyun ternyata sangat suka dengan tonkatsu namsan. Mihyun bilang kalau dia nggak suka warna gelap, dan Dong-sik ingin membawa Mihyun dengan terbang melihat pemandangan kota ketika hujan salju. Mihyun sangat suka dengan warna ungu, hingga tirai kamarnya juga berwarna ungu, dan akhirnya mereka menjadi semakin dekat. Mihyun akhirnya melaporkan kepada Kim kalau Dong-sik orang yang bersungguh-sungguh. Namun Mihyun belum mendapatkan rahasia yang ditutupi oleh Dong-sik, dan Mihyun kini harus menemukan rahasianya hingga Mihyun bisa menjadi semakin dekat dengan Dong-sik. Mihyun bilang untuk menambah gula yang banyak karena Kim suka manis, dan mengganti baju yang lebih gelap kepada sekretaris Kim. Hue nampaknya tidak suka karena Kim terlihat menyukai kinerja Mihyun. Hue merasa Mihyun menjadi anak emas Pak Kim, padahal yang lain juga bekerja keras. Akhirnya Mihyun disuruh lembur. Kim Dong-sik tiba-tiba terbang dengan sangat cepat dan mengintip jendela Mihyun. Mihyun jelas sangat kaget kalau Dong-sik ternyata memiliki kemampuan terbang. Lalu Dong-sik memberikan tonkatsu namsan, dan Dong-sik memberitahu rahasianya kalau dia bisa terbang. 놀랐다면 미안합니다. 김두식 씨, 하늘을 날아요? 예. Setelah kenyang, Mihyun menyadari dengan mata supernya ternyata Dong-sik berada di sebuah menara untuk memperhatikannya. Jun dan Dong-sik sedang berlatih menembak. Dong-sik sangat ahli dalam menembak. Dia hanya mengenai satu bagian di area dekat paru-paru agar para korban yang tertembak tetap bisa selamat. Dan Dong-sik juga memiliki kuda-kuda yang khas dalam menembak. Dong-sik benar-benar tidak pernah meleset dalam menembak. Ini buktinya.
Kemudian Dong-sik menemui Mi-hyun yang sedang lembur. Nampak Mi-hyun sangat sibuk, namun dia tahu kalau Dong-sik habis berlatih tembak karena indera supernya. Dong-sik nampak berbeda ketika bersama Mi-hyun, karena sebenarnya Dong-sik adalah orang yang diam dan dingin, namun ternyata bisa melucu juga ketika berada di dekat Mi-hyun. Kim bilang kalau dia memang orang yang selalu dibalik bayang-bayang dan jarang berinteraksi. Mi-hyun lalu memberikan rahasianya kalau dia juga punya kekuatan super, yaitu indera super, dan langsung dia mendengar detak jantung Dong-sik yang semakin cepat. 만나 들어봐요. Mancetin HP mereknya BlackBerry. Karena sudah nggak tahan lagi melihat kecantikan Mi-hyun, Dong-sik langsung menyerempet Mi-hyun. Sedotannya membuatnya melayang. Lah, ini baru nyium aja udah terbang. Gimana kalau bercocok tanam? Mungkin wil-wil di langit. Direktur Kim memanggil Mi-hyun dan bertanya rahasianya. Namun Mi-hyun belum mendapatkannya dan tugas sudah selesai. Hue kemudian datang membawa berkas-berkas. Mi-hyun sedikit curiga. Kim bilang kalau tugas Mi-hyun berhasil. Hue menjilat itu karena kepemimpinan Direktur Kim yang hebat. Hue tetap ngeyel kalau sebenarnya di operasi burung camar, Mi-hyun melakukan kesalahan. Namun Direktur Kim menyadari kalau itu bukan kesalahan, itu karena rasa humanisme Mi-hyun. Walaupun tindakannya bisa disebut mata-mata, namun ada satu agen lagi juga mengabaikan perintah atasannya, yaitu Kim Dong-sik. Karena di misi itu Dong-sik pertama kalinya gagal dan Kim sengaja mendekatkan mereka berdua. Harusnya sebagai agen rahasia, Dong-sik melapor kalau ada orang yang mendekatinya. Namun selama ini Dong-sik tidak melakukannya. Mungkin memang benar Dong-sik menyukai Mi-hyun. Begitu juga dengan Mi-hyun karena terbukti melanggar protokol dan membohongi Direktur Kim. Kemudian sekretaris Siyu mendengarnya dan bilang ke Mi-hyun kalau Direktur Kim tahu Mi-hyun berbohong. Mi-hyun kemudian menyadari ternyata selama ini gerak-geriknya selalu dimonitoring. Untuk mencari bukti lainnya, Mi-hyun membuka mesin kopi otomatis yang selama ini menjadi tempat ngobrol dengan Dong-sik. Dan benar saja ada recorder di sana. Mi-hyun juga ingat kalau Siyu pernah menjatuhkan rekaman yang sangat banyak. Mi-hyun kemudian protes karena selama ini dia dimonitoring. Mi-hyun mendapat dua tugas. Dia mendekati Dong-sik dan mencari tahu apakah Dong-sik mampu melakukan tugas yang akan diberikan. Namun Kim bilang selain kemampuannya Kim Dong-sik tidak memiliki keluarga. Jadi Direktur Kim harus punya alasan bahwa Dong-sik akan mau kembali lagi setelah melaksanakan tugas. Dan Direktur Kim mengingatkan kalau Kim selalu mengawasinya serta ayahnya Mi-hyun yang sudah sakit-sakitan. Ketika sedang berlatih menembak, Direktur Kim memanggil Dong-sik untuk melakukan tugas rahasia. Setelah pemberian tugas kepada Dong-sik beberapa bulan lalu, Mi-hyun tidak menemui Dong-sik. Kemudian Hue memberikan informasi yang sangat penting, yaitu meninggalnya pemimpin Korea Utara, yaitu Kim Il-sung. Pemimpin Korea Utara itu meninggal 15 hari sebelum KTT antara Korea. Itu mengejutkan banyak orang, termasuk Direktur Kim. Dan penyebab meninggalnya karena gagal jantung, bukan pembunuhan. Kim kemudian menginstruksikan semua orang berkumpul. Moon-san tidak diketahui keberadaannya dan terkonfirmasi meninggalkan Korea Selatan pada tanggal 7 jam 10 malam. Sedangkan kejadian meninggalnya Kim Il-sung itu tanggal 8 jam 2 pagi. Kini mereka kehilangan Moon-san karena bergerak sendiri. Jika Moon-san sampai tertangkap, yang merupakan bagian dari organisasi BIN Korea, maka keberadaan organisasi akan terancam dan kini semua divisi diperintahkan untuk menangkap Kim Dong-sik. Kemudian pergerakan Mi-hyun selalu diawasi. Tahun 1994 terjadi gejolak panas dan Mi-hyun terbiasa memandang ke atas. Mi-hyun hanya menunggu dan menjadi sandera. Namun apakah Kim Dong-sik menganggap Mi-hyun begitu penting sehingga berani mengambil resiko untuk menemuinya kembali? Karena tidak mungkin. Lalu tiba-tiba Kim Dong-sik ternyata menemui Mi-hyun kembali. Kim Dong-sik bisa menemukan Mi-hyun karena dia melihat gorden yang berwarna ungu.
Kim Dong-sik nekat menemuinya karena demi Mi-hyun dan kedatangannya sudah dikepung oleh para sniper dan para agen untuk menangkap Kim Dong-sik. Dan tindakan yang Dong-sik lakukan itu benar-benar dari hatinya. Akhirnya Kim Dong-sik ditangkap dan episode kali ini sudah selesai. Gimana kisah kelanjutannya? Jangan lupa bantu subscribe ya guys, biar makin semangat menghibur kalian semua. Adios.